Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilan Ramdhani dengan NIM 238800153. Saya dari Informatika kelas B semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan metode dictionary atau metode ID3 ini untuk memenuhi tugas mata kuliah mesin learning atau pembelajaran mesin. Sebelumnya juga udah kita jelaskan ya, cuman ini melanjutin materi yang kemarin. Oke, langsung saja ke pembahasan. Sini judulnya itu tahap melakukan proses pemodelan dengan algoritma ID3 atau dictionary. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan penerapan metode ID3 atau dictionary pada dataset credit card default. Metode ID3 digunakan untuk membuat pohon keputusan berdasarkan perhitungan entropy dan information gain. Tujuannya untuk memprediksi apakah seorang nasabah akan gagal bayar atau tidak berdasarkan data historinya. Jadi perlu kita bahas dulu ya. Jadi dictionary ini adalah model pembelajaran mesin atau mesin learning berbentuk pohon bercabang yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau prediksi gitu. Jadi setiap cabang di pohon itu adalah ya pertanyaan atau kondisi. Jadi misalkan ini ya if, jadi ya intinya ifs atau false. Dan setiap daun itu daun ini bahasa ininya leaf adalah hasil prediksi. Oke. Nah, kita langsung saja ke sini. Dictionary ini classifier ini membangun model dictionary gitu. Kemudian floater ini untuk memvisualisasi pohon. Nih. Mana? Ini ya untuk floater ini ya untuk floater ini untuk memvisualisasi pohon keputusan. Kemudian train test split ini untuk membagi dataset train dan test, akurasi skor dan lain-lain. Ini untuk mengevaluasi performa model. Oke, lanjut ke ini ya. Di sini kita memisahkan fitur X dan Y. Nah, di sini ada dua ya, ada X sama Y. X itu berarti fitur, Y ini ya artinya ya target gitu. X sama dengan DF, titik drop, kolom sama target, Y DF sama target. Nah, di bagian ini sebenarnya saya tuh memisahkan gitu, memisahkan dataset ini menjadi dua gitu. Dengan X itu fitur, target itu Y. Fitur atau variabel independen disimpan di dalam X, sedangkan kolom target yaitu hasil yang ingin diprediksi seperti gagal bayar atau tidak. Ini disimpannya di variabel Y. Setelah kita memisahkan fitur X dan Y ini, kemudian kita membagi data. Di membagi data ini kita menjadi dua bagian menggunakan train test split. Nah, di sini tuh saya membagi 70% data untuk training dan 30% untuk testing. Parameter random stage-nya itu 42 digunakan agar pembagian datanya selalu sama setiap kali dijalankan.
Jadi sebenarnya tujuan dari pembagian data ini ya supaya model bisa belajar data training lalu diuji ke data testing untuk melihat seberapa akurat hasil prediksinya. Nah, kemudian di bagian terakhir ini saya menampilkan beberapa baris pertama dari data training dan data testing. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses pembagian data sudah berjalan dengan benar. Nah, kita di sini bisa lihat ini menampilkan data atau training. Nah, ini data. Nah, di sini kita di sini terlihat bahwa setiap baris memiliki fitur seperti limit bold. Nah, ini limit bold, ada sex education, ada marriage, ada EG. Nah, di sini seksnya itu ingat bukan seks kotor ya, ini ya berhubungan dengan mata kuliah ini. Kemudian ini kita langsung ke menampilkan data tes. Nah, ini menampilkan data tes. Ini kemudian di penerapan algoritma ini di sini saya memulai membangun model gitu menggunakan algoritma decision tree dengan metode ID3. Di sini saya menggunakan decision tree classifier dari scikit run dengan parameter criterion atau entropi. Penggunaan entropi berarti kita memakai konsep information gain yang merupakan inti dari algoritma ID3. Nilai random state yaitu 42 digunakan agar hasil model konsisten setiap kali dijalankan. Kemudian model ini saya latih menggunakan data training melalui fungsi fit agar pohon keputusan bisa berbentuk berdasarkan pola dari data tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini decision tree. Nah, ini ada true, ada false. Nah, ini saya melakukan visualisasi hasil dari pohon keputusan menggunakan plot tree. Di sini menambahkan hingga kedalaman 3 level supaya lebih mudah dibaca. Nah, warna biru ini menggambarkan kelas nasabah tidak gagal bayar. Nah, ini warna biru tidak gagal bayar. Kemudian sedangkan yang warna orange itu menggambarkan gagal bayar. Nah, cabang pertama yang muncul di depan menunjukkan paling berpengaruh terhadap hasil seperti pi 0. Mana pi 0 bisa kita lihat, ini pi 0 seperti pi AMT2 atau bil AMT1. Visualisasi ini membantu kita memahami pola pengambilan keputusan dari model ID3 yang telah dilatih. Ini langsung ke proses pengukuran prediksi atau kesimpulan kerja model decision tree ini. Ini bisa kita lihat akurasi, presisi, recall sama Evans score. Nah, akurasinya ini sekitar 72,33% dari total prediksi model, baik yang memprediksi gagal bayar maupun tidak gagal bayar adalah benar. Akurasi memberikan pemberian umum seberapa sering model gitu membuat prediksi yang tepat. Kemudian yang kedua ini ada presisi. Presisi ini hasilnya itu 37,57%. Ini adalah metrik penting ketika memprediksi kasus positif, dalam hal ini gagal bayar. Presisi ini 37,57% berarti bahwa dari semua nasabah yang prediksi akan gagal bayar dari model hanya sekitar 37,57% yang benar-benar gagal bayar. Ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat false positif yang cukup tinggi memprediksi gagal bayar, padahal sebenarnya tidak. Kemudian yang ketiga ini ada recall atau sensitivity 40,87%. Nah, recall ini mengukur kemampuan model untuk menemukan semua kasus positif yang sebenarnya recall itu 40,87%. Ini berarti model hanya berhasil mengidentifikasi sekitar 40,87% dari seluruh nasabah yang sebenarnya gagal bayar dalam data pengujian. Ini menunjukkan bahwa model masih melewatkan banyak kasus gagal bayar yang sebenarnya atau false negatif. Kemudian yang terakhir Evans score. Evans score-nya ini 39,15%. Jadi rata-rata harmonik dari presiden recall nilai F1 score ini
39,15% memberikan ukuran tunggal yang menyeimbangkan Rossi dan Ricard. Skor F1 yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa model saat ini belum optimal dalam menyeimbangkan kemampuan memprediksi gagal bayar dengan benar atau presisi dan menemukan semua kasus gagal bayar yang ada Ricard. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.